Menarik Pak Erik, karena banyak mungkin salah kaprah di luar sana mengenai para pemain naturalisasi Pak. Ada yang mengatakan pemain naturalisasi ini bukan berdarah Indonesia begitu, jadi mungkin dipandang sebelah mata begitu. Anda melihatnya seperti apa? Salah besar gitu. Dan ini yang kita mau bangun, bahwa kembali kita memperkuat tim kita sesuai dengan standar yang kita targetkan, dan tentu hasilnya bagus dan ada merah putihnya gitu. Oke. Tadi kan Anda sudah menyinggung bahwa Coach Shin Tae-yong saat ini sedang mencari para pemain naturalisasi dan juga para pemain-pemain untuk timnas Indonesia begitu. Nah, ini sejauh mana? Apakah nanti khusus untuk para pemain naturalisasi akan disediakan coaching khusus untuk mereka biar bisa memberikan performa terbaik? Saya rasa begini, banyak pemain naturalisasi kita juga sekarang ini muda-muda. Mungkin kalau yang menjadi starter itu Tom Hee di Liga Belanda. Kayak Nathan kemarin saya lihat di timnya yang kebetulan main sama Tom Hee juga, dia masih substitusi. Kemarin Elkan juga main full di Bristol City full. Tapi saya lihat kemarin ketika main dia tidak main. Saya tidak melihat list Justin Hafner itu ada di list Wolverhampton kemarin. Saya pantau loh satu-satu karena ini saya tahu gitu, dan saya teks mereka, saya juga WhatsApp pemain-pemain kalau saya ngeliat oh Sananta main, karena gini, semua ini database, ya. Sama yang saya juga kemarin challenge kepada tim nasional, ini pemain-pemain yang senior di Asia, kemarin Jordan masuk final, berapa pemain U23-nya? Berapa pemain Qatar? Ini semua database gitu. Jangan kita itu hanya sembarangan, oh ini bisa begini-begini, tapi tidak melihat data. Nah inilah kalau saya orangnya itu berdasarkan data dan fakta, strategi, targeting. Nah semua ini harus kita sepakati, bukan hanya tebak-tebakan. Ada beberapa pemain lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini. Nanti namanya belakangan. Kalau udah datang berarti kalau udah salaman mudah-mudahan masuk. Kalau sekarang jangan gosip dulu gitu. Mungkin nanti bisa di-spill kali ya Pak ya. Jangan. Karena belum ketemu secara Zoom. Nanti kalau udah Zoom kita confidence, kita undang datang, ini baru target. Jadi daripada baca-baca rumor ini naturalisasi ini padahal enggak lah, kita punya standar lah. Kita nggak mau asal pemain naturalisasi dan juga kenapa juga pemain Indonesia kita bina dari grassroots. Liganya juga terima kasih mendukung, ya kita ingin pemain-pemain muda kita yang kemarin juara SEA Games juga bisa bermain di tim utama di klubnya masing-masing. Oke. Yang banyak juga penasaran Pak Erik soal rencana mencari direktur teknik. Nah Jurgen ini seperti Klopp. Apa keberlanjutannya Jurgen Pak? Klopp itu enggak bercanda. Ya kemarin Coach Shin sudah fokus di U23 dan senior. Coach Indra sekarang U20 dan 17 dibantu Coach Nova U17. Saya juga sedang mencari coach untuk U15 ke bawah. Nah, ini masing-masing coach punya karakter, punya permainan yang berbeda. Saya masih diamkan dulu. Karena masing-masing punya target. Tetapi sinkronisasi program dan sinkronisasi cara bermain ke depan harus disatukan. Nah itulah perlu yang namanya direktur teknik. Ya kita bisa lihat Jepang bermainnya seperti apa, Korea seperti apa, Spanyol ini punya formula yang berbeda, formulasi yang berbeda. Nah kita juga mesti punya formula itu. Nah tetapi kalau sekarang dipaksakan, nah apalagi sekarang ada target-target, ya biarkan aja masing-masing coach ini punya target masing-masing, tetapi direktur tekniknya saya lagi cari, mudah-mudahan 3 bulan ke depan saya bisa mulai menginterview beberapa nama. Ya saya sudah minta. Tapi sampai saat ini belum bisa dikantongi ya Pak nama-namanya? Belum, karena kembali kesulitan kita mesti jujur bahwa ranking sepak bola kita itu masih kan 146. Jadi ketika juga saya bicara dengan banyak calon technical director, dia merasa, aduh rankingnya masih rendah ya, saya gimana adaptasinya, programnya benar nggak? Mereka perlu kepercayaan. Tapi mereka sekarang sudah mulai melihat kita serius. Bisa dilihat bagaimana tadi prestasi yang kita mulai pupuk, mereka lihat. Banyaknya pemain dari Liga Eropa bergabung, mereka lihat, oh ini programnya benar. Kepercayaan itu mesti ada kalau kita menunjukkan itu benar gitu. Karena kita ini bicara dengan
figur-figur yang tahu daripada kapasitas bola yang ada di masing-masing negara. Jadi dan kita juga nggak mau memanggil technical director yang kapasitasnya tidak sesuai dengan standar kita gitu. Oke. Gitu. Dan ini tidak mudah nanti technical director kalau kita punya kontrak jangka panjang dia mesti menyatukan daripada program dari masing-masing coach dan pelan-pelan menemukan juga sistem permainan Indonesia ke depan. Oke, itu kriterianya kurang lebih Pak Erik. Oke. Yang menarik juga tadi kan disinggung soal Indonesia saat ini peringkat 146 ya Pak Erik ya. Nah, ada target nggak sih ke depannya untuk kemudian meningkatkan peringkat Indonesia? Ya kemarin habis Piala Asia mungkin turun di 142 kalau nggak salah. Ya saya maunya 100 besar. Oke. Ya bahkan di blueprint dengan FIFA itu kita punya target di 2045 atau 2038 saya lupa itu kalau bisa masuk 50 besar. Nah kalau kita lihat juga 50 besar itu masih jauh. Ya kita lihat Jepang itu ranking 1 Asia atau di FIFA itu ranking 19. Lalu kita lihat juga ada Iran, ya, ada Australia, ada Irak. Jadi kita sendiri untuk menjadi 8 besar Asia itu apakah target 50 cukup? Tidak. Dan gini, kadang-kadang kita ini juga dilema masa lalu. Oh kita pernah. Tetapi gini, kalau sepak bola kita jalan di tempat, negara-negara seperti Qatar, seperti Jepang berinvestasi luar biasa, ya pasti kita tertinggal lah. Itu kan sebuah realita yang kita harus hadapi gitu. Dan keseriusan daripada pembangunan manajemen di sepak bola Indonesia harus ada gitu. Dan kita mohon maaf dengan segala situasi yang ada, kita masih dipersepsikan kan sepak bola Indonesia korup. Manajemen kita belum siap gitu. Nah ini yang saya mau memastikan persepsi itu salah. Ya kita mau bangun ke arah sepak bola yang bisa bersih dan berprestasi gitu. Oke. Dari tadi sudah disinggung soal blueprint Pak Erik. Mungkin bisa dijabarkan lebih detail lagi mengenai blueprint PSSI ke depannya seperti apa? FIFA percaya. FIFA sudah memberikan dana FIFA Forward untuk training center kita di IKN. FIFA sudah membuka kantor di Indonesia. Saya rasa jarang. Nah, jadi sekarang pemerintah, saya sudah duduk dengan Pak Jokowi kemarin dan Pak Jokowi komit bahwa nanti Indonesia pemerintah akan siapkan funding buat PSSI untuk 5-7 tahun ke depan. Tetapi dia juga meminta 50-50. Misalnya kita perlukan dana 500 miliar. Bisa nggak PSSI raise atau mendapatkan pendanaan 250 miliar dari private sector? Saya bilang sanggup Pak. Nah artinya apa? Kita tidak 100% bergantung di pemerintah, ya, tetapi ini 50-50. Dan Pak Jokowi mau. Jadi itu yang saya yakin, makanya kalau memang pemerintah serius, tidak mungkin saya sendiri atau PSSI sendiri, kalau pemerintah serius membangun sepak bola Indonesia, saya yakin hasilnya bagus. Dan kerjasama PSSI dan pemerintah harus ada. Dan selama ini PSSI juga ada keengganan bekerja sama dengan pemerintah yang selalu dibilang government intervention atau pemerintah mengambil alih PSSI. Nah, ini saya rasa tidak mungkin sepak bola kita bisa maju ya kalau tidak tanpa bantuan pemerintah. Jadi saya terima kasih Pak Jokowi percaya, Pak Jokowi mau bangun sepak bola Indonesia. Dan inilah yang saya harapkan juga ada independen dari kami PSSI juga mendapatkan pendanaan sendiri. Jadi tidak 100% digantung pemerintah. Karena situasi dari masing-masing negara berbeda. Amerika itu lebih banyak private sector. Jepang 70-30. 70% private sector, 30%. China, Vietnam itu 100% pemerintah. Jadi ya kita harus mengambil. Jadi tidak mungkin kalau tidak ada dukungan pemerintah kita bisa jalan itu. Pak, mungkin kita sekarang berbicara lebih detail mengenai target perhelatan dunia di Indonesia, seperti halnya Piala Dunia umur U17. Seperti apa Pak Erik?